oh ini loh ada tanah kapling, tanah dengan harga semurah mungkin bisa dibangun. Dan oh ini loh ada perumahan subsidi dengan harga sekian. Bagi mereka yang cuma usahanya rongsok atau asongan itu mungkin berat 700.000 itu, karena sekian persen dia pendapatan paling 50.000 sehari, belum dipotong makan, biaya beras dan lain-lain gitu. Halo? Nah, 515 kakak. Ini solusi terdekat kalau menurut saya. Mereka harus segera ada tempat untuk relokasi sementara. Nyingiro siap, si Nyingiro siap kontrol pokoknya kalau nggak dijalanin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan video yaitu kunjungan dari Rieke Diah Pitaloka di Kabupaten Bekasi tentang pembongkaran Kali Ulu Cikarang Utara. Tentunya kita akan selalu meliput berlanjut ya kegiatan dari hasil pembongkaran ataupun upaya dari pemerintah ke masyarakat ataupun solusi ke masyarakat yang terdampak dari pembongkaran di Kabupaten Bekasi. Untuk itu yuk sama-sama kita saksikan videonya. Tunggu ya Pak Camat, kita nggak minta masukan Pak. Mungkin Bu, tadi solusi Bu, kita koordinasi dulu dengan DPMD. DPMD kan ada tenda yang kayak tenda itu ya, DPD sampai menunggu apa yang diarahkan oleh Pak Wakil di sini. Kita kan punya tenda. Berarti tolong Pak Camat juga diingatkan, Pak Wakil segera nanti saya koordinasi juga dengan Pemda, dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, juga dengan Dinas Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial, segera dibangun tenda atau tempat posko darurat untuk menampung 515 kakak. Setuju? Saya ulangi ya. Jadi langkah pertama adalah membangun posko darurat, entah itu di kantor desa, entah itu di stadion mini yang ada di sini, entah itu di kantor kecamatan yang bisa masuk ditampung. Yang desa, di 2 desa ini ada 35 kakak, bisa juga nanti dibantu dipersiapkan oleh Pak Wakil Bupati di showroomnya. Mendingan dipakai showroom, ngapain? Berkah jariah tuh. Bener nggak? Nah. 35 bisa di sini. Ya 35 bisa di showroom. Nanti kita lihat dulu. Udah pokoknya udah percaya lu aja. Ya, yang kedua adalah, tapi ini kan cuma 35 kakak. Jadi sisanya tetap harus kita kasih perhatian juga. Nanti kira-kira tolong Mbak Eca segera dalam 2-3 hari ini jadwal saya yang kosong, langsung kita minta jadwalkan dengan Bupati atau yang mewakili tadi Dinas Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Bekasi untuk segera rapat minggu depan. Gak mau tahu gue ya, Nyi Iroh minta posko untuk nampung warga udah ada. Betul. Kalau belum ada gue tongkrongin rumah lu, Abul. Ntar diusir sama bininya. Ini siapa nih? Bini lu mana? Ada. Masih rapat. Masih satu. Ini live kagak mau ngaku. Masih satu yang tercatat. Ya, ini jangan macam-macam. Gue bilangin sama adik. Sebenarnya yang adiknya saya tuh yang istrinya. Ya. Ngomong bilangin aja ceweknya di mana aja lu bilang. Ini kalau jauh-jauh anak sekolah di mana? Anak saya terus sekolah. Ya, nanti dipikirkan makanya ini ada dinas sosial segala macam. Bis kalau perlu nih. Bisnya Pemda kan kagak dipakai ngejogrok tuh. Pakai aja buat nganter anak sekolah bareng-bareng apa bagaimana ke caranya. Benar? Artinya kita cari solusi Bu. Ntar dulu, yang penting ibu sama anaknya nih yang masih balita ada tempat tinggal. Itu yang utama ya Bu ya. Ya. Nah, saya nggak berpanjang lebar karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Kok lu ketawa?
kita. Yang kakek-kakek udah senyum-senyum aja. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak warga? Kira-kira kalau dari saya minta itu posko segera dibangun. Ya, termasuk untuk makanannya. Untuk makan ibu bapak dan anak-anak. Kita lihat nanti kalau yang nggak mampu yang memang harus kita segera beri program. Silahkan warga, ada yang mau ngasih masukan sebelum saya tutup? Nama dari Solo sana. Ini saya live loh, jadi omongan ini supaya kita yang pejabat juga nanti ada jejak digitalnya, kalau nggak dijalanin jadinya ketahuan. Ya, mohon maaf sebelumnya saya ingin menyampaikan nama saya Ita Sunaria, Pak. Saya dari Desa Karasi. Ini kan ada penyampaian tentang tadi pendapatnya Pak Wagub ya. Tentang pendapat Pak Wagub, solusinya antara tanah kapling sama perumahan subsidi. Dari sini saya menyimpulkan untuk yang pertama tanah kapling, sedangkan tanah kapling itu untuk angsuran masih bisa kami perjuangkan. Sedangkan untuk pembangunannya, sedangkan rumah kami yang sudah pada hancur ini Pak, kan kemungkinan nggak bisa untuk digunakan. Gitu. Otomatis kami juga harus membangun itu dari mana gitu. Yang kedua, untuk perumahan subsidi sebesar 700 kurang lebihnya, bisa mungkin kurang, bisa mungkin kalau nggak mungkin lebih, bukan. Nah, pada intinya kami cuma bukan hanya minta solusi dari Pak Wagub dan pemerintah daerah. Kami ini semua memohon supaya memberikan bantuan, gitu loh, bantuan untuk tempat tinggal kami. Ya walaupun hanya sementara, itu setidaknya ada tempat tinggal untuk anak istri kita di sini. Kalau untuk memberikan solusi aja, oh ini loh ada tanah kapling, ya. Tanah dengan harga semurah mungkin bisa dibangun. Dan oh ini loh ada perumahan subsidi dengan harga sekian. Bagi mereka yang cuma usahanya rongsok atau asongan itu mungkin berat 700.000 itu, karena sekian persen dia pendapatan paling 50.000 sehari, belum dipotong makan, biaya beras dan lain-lain gitu. Nah, memang kami ngebangun rumah yang tidaknya semi permanen di bantaran kali. Itu pun hasil jeripaya kami ngumpulin sedikit demi sedikit gitu. Bukan langsung blek, langsung gede. Kemungkinan memang ada rumah bangunan sampai 2 tingkat, punya mobil, rumah mewah di bantaran kali. Ya itu kan bagi yang mampu. Nah ini kita bagi yang tidak mampu gitu. Menanyakan bagaimana gitu. Kalau cuma hanya sekedar solusi untuk dikasih ditujukan di tanah kapling untuk membangun, dan di perumahan untuk membayar bulanan 700.000 gitu. Itu ibarat kata bukan cuma hanya solusi, jadinya hanya solusi doang pemerintah gitu, bukan bantuan kemanusiaannya terhadap kami gitu. Gitu loh Bu. Kami ini perlu bantuannya dari pemerintah, bukan sama hanya solusi gitu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sekda. Bu Sekda, ini saya dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Camat Cikarang Utara, dengan banyak dah pokoknya di sini, sama warga yang di Bangli digusur, ada sekitar total di 2 kecamatan Karangbahagia sama Cikarang Utara tuh 515. Halo? Nah, 515 kakak.
ini solusi terdekat kalau menurut saya. Mereka harus segera ada tempat untuk relokasi sementara. Nah, oleh karena itu besok saya masih ada waktu nih Bu, siang kalau boleh kita rapat dengan komisi terkait DPRD, kemudian dengan Dinas Perkim, dengan Bu Sekda, Dinas Sosial, BPBD. Dicatat dong, ada yang nyatet dong, dicatat. Bukan menyuruh sekretariat. Terus siapa lagi? Nah, Dinsos, BPBD, sama Perkintan, sama penanggulangan bencana, Bu. Karena ini banyak balita nggak bisa kalau rumahnya digusur, tapi mereka mau nyari kontrakan juga nggak segampang itu kan Bu. Ya. Nah, nanti yang berikutnya untuk nanti apakah pengadaan perumahannya bagaimana solusinya begitu, karena kalaupun mereka katakanlah bisa dipaksakan beli lahan kampung sekarang nah itu ya Bu ya. Jadi solusinya besok langsung kita rapatkan, karena ini sekali lagi banyak anak-anak kecil. Saya khawatirnya hujan gitu Bu, nggak ada tempat tinggalnya. Nanti kita buat Pak Camat juga, mungkin camat yang satu lagi, Camat Karangbahagia, dikontak dan kita akan minta untuk segera, mungkin Ibu juga bisa bantu sekarang untuk disisir dulu Bu, sebagai ada kantor desa atau aula desa, aula kecamatan yang untuk relokasi sementara Bu. Ya, tahu. Kecamatan Karangbahagia dan Cikarang Utara. Baik Bu, besok kalau boleh jam 1 atau paling lama jam 2, jam 1 bisa ya? Antara jam 1 jam 2 ya Bu ya, izin ya Bu ya, mohon dibantu Bu. Pak Camat mau bicara katanya. Bu, izin Bu, tadi arahan dari Ibu juga untuk sementara tenda PPB ini Bu, takut hujan nanti malam di lokasi Bu. Ya siap. Kalau Pak Camat bisa nggak cari lokasi di situ? Bisa, kita usahakan. Ya. Mereka bisa direlokasi di mana? Ya Bu, oke, jadi sementara mau dibantu tenda ya Bu ya. Yang terdekat lokasi disiapin Pak Camat. Ya, siap Bu, siap. Ini ada yang sekitar 35 orang yang di sini. Semuanya 515 kakak Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, kejar ya. Saya nggak mau tahu malam ini sudah harus ada tenda yang berdiri untuk evakuasi warga. Nggak usah pusing-pusing, apa? Pusing banget, bukan duit kita. Tenda ada dari pemerintah. Jadi itu saja, dan kita mudah-mudahan saya doakan, kita doa bersama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah saudara-saudara kami yang berada di Kecamatan Karangbahagia dan Cikarang Utara, khususnya mereka yang terdampak dari penataan lokasi di sekitar bantaran kali. Tabah, kuat, tetap semangat, ikhlas, dan terus berjuang. Siap? Kita doakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, semua jajaran dinas segera memberikan pertolongan berupa kebijakan yang berpihak kepada kurang lebih 515 kakak beserta keluarganya. Mohon maaf lahir batin, kita lihat nanti hasil rapat ini langsung dengan warga apakah dijalankan atau tidak. Nyingiro siap, si Nyingiro siap kontrol pokoknya kalau nggak dijalanin, ya. Semangat semuanya semangat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.